Jumpa lagi dengan Bung Yes. Menpora Amali telah menyatakan akan mengundurkan diri. Pertanyaannya, sekarang sudah memasuki bulan Maret. Apakah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat bulan Maret, atau April, atau, dan ini yang menjadi kemungkinan besar akan terjadi seusai Piala Dunia U20 di bulan Mei dan Juni. Mengapa saya katakan demikian? Kepada semua rekan, sahabat, teman, jangan lupa nonton sampai habis konten ini, dan tentu saja like, comment, share, and subscribe. Sudah memasuki minggu kedua kepengurusan baru PSSI untuk periode 2023-2027. Namun Ketua Umum Erick Thohir belum juga menyebut atau menunjuk atau menetapkan siapa Sekjen PSSI yang baru menggantikan Yunus Nusi. Bisa saja mungkin Yunus Nusi akan meneruskan posisinya sebagai sekjen di PSSI. Tapi biarlah, Erick Thohir mungkin masih punya pertimbangan-pertimbangan khusus untuk memilih dan menetapkan siapa yang pantas akan berada di posisi sekjen PSSI. Ada rumor-rumor yang tersiar di media sosial ataupun dalam pembicaraan di kalangan komunitas sepak bola. Sepertinya ada bargaining position seperti yang terjadi di Kongres kemarin. Yunus Nusi dipaksa dalam tanda petik melepaskan posisi terpilih sebagai wakil ketua 2, dan ada indikasi dijanjikan untuk mengisi posisi sekjen, tetapi itu pun hanya sampai Piala Dunia berakhir di bulan Juni. Nah, inilah indikasi-indikasi yang membuat sampai saat ini bisa saja ada terjadi bargaining position di internal PSSI, atau juga ada konflik di internal PSSI saat ini tentang siapa yang akan menjadi sekjen. Dan bisa saja Yunus Nusi sekarang menolak, atau memang Erick Thohir tidak memenuhi bargaining position yang dilakukan di Kongres saat itu. Tapi ya udah, itu hanya berita-berita yang tersebar dalam pergaulan sepak bola atau pergaulan komunitas sepak bola nasional. Kemudian kita lihat juga sejauh mana peran pemerintah dalam mendukung sepak bola dan khususnya PSSI. Pasca tragedi Kanjuruhan, ada tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF, bentukan pemerintah, diketuai oleh Profesor Mahfud MD, dan tim Gabungan Pencari Fakta Independen ini telah mengeluarkan 12 butir rekomendasi. Salah satu dan salah duanya adalah pengurus Esko PSSI harus segera mundur, semuanya mundur, dan dilakukan kongres pemilihan Esko yang baru. Ternyata PSSI atau sejumlah oknum Esko melakukan pembangkangan terhadap rekomendasi TGIPF yang merupakan wakil pemerintah. Ada 6 Esko muka lama yang mengajukan diri, mencalonkan diri untuk menjadi Esko, dan mereka terpilih. Sebetulnya 8 yang mendaftar, tetapi 6 yang terpilih. Dan sekarang mereka ada dalam paket Esko tim Erick Thohir. Ya, itulah dinamika yang terjadi dengan sepak bola kita hingga saat ini. Nah, sekarang kita masuk dalam suasana menuju penyelenggaraan Piala Dunia U20 di 6 kota atau 6 venue yang telah ditetapkan di Indonesia: Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, dan Pasar Bali, dan yang terakhir Palembang.
Sumatera Selatan. 6 kota ini telah ditetapkan sebagai penyelenggara pertandingan Piala Dunia U20 nantinya. Dan pemerintah sendiri telah menyiapkan Kepres untuk membentuk panitia pengarah dan panitia pelaksana. Tetapi sebetulnya ada yang salah dengan Kepres yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut. Kepres itu dikeluarkan pada tahun 2020, tepatnya Kepres nomor 19 tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Piala Dunia U20. Kepres itu berlaku hingga tahun 2021 dan sampai sekarang belum ada Kepres yang baru, paling tidak merevisi Kepres yang lama untuk masa berlakunya. Sehingga Kepres itu sebetulnya cacat, dan panitia yang terbentuk sebetulnya cacat pula karena Kepres itu sudah kadaluarsa. Ya, mungkin minggu depan atau bulan ini Presiden kembali mengeluarkan Kepres yang baru, sehingga biarlah panitia ini tidak cacat, karena Kepres 2020 masa berlakunya sampai dengan 2021. Nah, kita lihat dalam Kepres ini ada 3 peran penting di dalamnya. Selain panitia pengarah, ada panitia pelaksana. Nah, 3 peran penting ini ada di panitia pelaksana. Tapi saya mau jelaskan dulu. Panitia pengarah itu ketuanya Menteri PMK, Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Dan ada 18 anggota, terdiri dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait negara. Kemudian ada panitia pelaksana yang disebut Panitia Pelaksana Nasional atau disingkat menjadi INAFOK. Ketuanya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga. Kemudian juga ada panitia pelaksana sarana dan prasarana. Ketuanya adalah Menteri PUPR. Dan yang ketiga, Ketua Panitia Pelaksana Prestasi Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. Ketuanya adalah Ketua Umum PSSI yang sekarang dijabat oleh Erick Thohir. Nah, tupoksi masing-masing ketua pelaksana ini, INAFOK adalah Menteri Pemuda Olahraga. Dia akan menyiapkan seluruh masalah-masalah penyelenggara Piala Dunia, tentu dengan arahan dari ketua panitia pelaksana tadi, yaitu Menteri PMK. Sementara panitia pelaksana sarana dan prasarana tugasnya adalah merenovasi semua infrastruktur, khususnya stadion, juga akses jalan menuju venues-venues yang sudah ditetapkan tadi di 6 kota. Untuk Menteri PUPR ini, dia juga harus mempersiapkan seluruh stadion dengan baik, memenuhi standar FIFA. Salah satunya adalah menyiapkan ruangan dan fasilitas pendukung untuk disiapkannya VAR atau Video Assistant Referee untuk setiap pertandingan yang digelarkan. Nah, ini untuk pertama kali di Indonesia pertandingan sepak bola akan menggunakan VAR. Tetapi tentunya semua perangkat akan disiapkan oleh FIFA, juga termasuk SDM-nya, karena PSSI belum mempunyai SDM yang mumpuni untuk melakukan atau mengoperasikan VAR. Sehingga ini akan menjadi catatan khusus bagi Menteri PUPR dalam menyiapkan infrastruktur atau ruangan-ruangan bagi operasinya VAR nantinya. Dan yang ketiga adalah bidang prestasi Tim Nasional Sepak Bola Indonesia, yaitu Erick Thohir sebagai Ketua PSSI. Dia harus mempersiapkan tim nasional untuk mencapai prestasi tertinggi nantinya di Piala Dunia. Ini kelihatan gampang, tetapi sebetulnya sangat sulit.
Apalagi belum lama ini kita dengar pelatih tim nasional U20 untuk Piala Dunia Sintayong atau STY menyatakan bahwa masyarakat diharapkan tidak kecewa bila tim U20 yang sekarang ada terlibat di Piala Asia di bulan ini dan besok Indonesia bermain melawan Irak gagal. Masyarakat Indonesia tidak perlu kecewa. Ini sebuah pernyataan yang sebetulnya sangat mengecewakan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pencinta sepak bola Indonesia. Nah, ini menjadi tugas berat tentu bagi Erick Thohir nantinya, karena dia harus menyiapkan tim nasional untuk berprestasi sesuai dengan arahan Kepres tersebut. Masuk kepada intinya, yaitu bagaimana dengan posisi Zainuddin Amali sebagai Menpora. Beliau sudah menyatakan akan mundur, namun sampai hari ini tanggal 1 Maret beliau belum mundur. Apakah ini akan menjadi kenyataan atau pembenaran bahwa memang skenario sejak di Kongres nanti sampai dengan Piala Dunia ini semua ada keterlibatan besar, termasuk keterlibatan pemerintah dan presiden di dalamnya. Mengapa saya katakan demikian? Amali harus mundur, dan ketika dia ketika dia mundur sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, maka otomatis jabatan Ketua Panitia INAFOK bukan lagi dipegang oleh Amali. Karena di Kepres tersebut menyatakan Ketua Panitia INAFOK adalah Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan ketika Amali tidak menjadi Menpora, maka dia juga tidak menjadi Ketua INAFOK. Tetapi di balik itu sepertinya Amali yang sudah diskenariokan untuk menjadi Ketua INAFOK, sehingga dia harus tetap menjadi Menpora dulu sampai dengan usainya Piala Dunia baru dia mundur. Sepertinya ini akan terindikasi menjadi kebenaran. Dan dalam hal ini Presiden Joko Widodo pun ya untuk sementara mungkin mengabaikan aja, pura-pura tidak tahu. Karena ya memang sudah disiapkan skenario ini bahwa harus di sana dalam kegiatan Piala Dunia U20 harus ada figur-figur Erick Thohir, Zainuddin Amali yang akan memainkan peranan untuk menyelamatkan Piala Dunia ini, sehingga citra Indonesia tetap akan baik di dunia internasional. Dan FIFA pun yang selama ini telah menerima laporan atas seluruh dan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh PSSI juga pura-pura tidak tahu, dan mereka juga terselamatkan dengan suksesnya nanti penyelenggaraan Piala Dunia U20. Ya, kita ikuti saja. Semoga faktanya nanti penyelenggaraan berhasil dan juga tim nasional kita mencapai posisi 8 besar minimal sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi. Dan ingat, bola itu bulat. Giring terus!